Oke teman-teman, sekarang kita berada di salah satu masjid ikonik yang ada di kota Mataram, yaitu Islamic Center, yang dapat dijadikan wisata religi dan budaya yang ada di Lombok. Kita dari kelompok 6 ingin mewawancarai Bapak Wira. Bapak Wira mengenai tentang Islam di Islamic Center itu sendiri. Apakah di sini di Islamic Center sering menjadi tempat perayaan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi dan lain-lain? Ya, jadi khususnya ataupun di Masjid Raya Hubul Watan ini sering diadakan ataupun memperingati hari-hari besar Islam. Contoh salah satunya ada Maulid Nabi, ya kita ada juga satu Muharram ataupun Tahun Baru Islam. Kemudian juga ada berbagai peringatan-peringatan hari besar Islam. Jadi setiap ada peringatan tuh diselenggarakan terus Bapak ya? Ya, jadi di masjid ini ataupun di komplek Islamic Center khususnya di Masjid Raya Hubul Watan ini sering diadakan ataupun diperingati hari-hari besar Islam. Di sini pernah nggak sih Pak tempat buat lomba-lomba yang berkaitan dengan agama Islam? Iya, dan di sini di Islamic Center sendiri sering kita mengadakan lomba, baik yang untuk anak-anak sekolah, kemudian juga ada lomba semacam kalau di Ramadan itu ada tadarusan. Kemudian di sini kegiatan lomba juga ada untuk mewarnai untuk anak-anak sekolah, kemudian ada kegiatan-kegiatan lainnya. Selain lomba di sini kan banyak sekali kita lihat Bapak ya mengenai turis yang sering datang gitu. Oh ya. Ya, dan karena ya di Islamic Center sendiri ini adalah salah satu ikon kita ataupun monumen kita yang ada di NTB, tepatnya di Kota Mataram, Pulau Lombok. Ini salah satu tempat syiar Islam juga. Baik kita menerima wisatawan domestik ataupun luar daerah, kemudian wisatawan mancanegara. Dan ini adalah salah satu tempat di mana orang mengenal kultur kita yang ada di Lombok sendiri maupun di NTB. Karena kita di NTB ini ataupun di Lombok dikenal dengan Pulau Seribu Masjid. Ini adalah salah satu ikonnya. Jadi di sini kita membuka ataupun ada juga untuk wisatawan baik yang muslim maupun yang muslim bisa berkunjung ke sini. Nah, dan ini adalah salah satu tujuan kita untuk syiar Islam. Jadi kalau di Islamic Center sendiri di sini sebagai wisata religi ya. Sebagai wisata religi kita tidak menggunakan tarif ataupun tidak mengenakan tarif bagi para pengunjung. Begitu. Buat teman-teman yang ingin berkunjung ke Islamic Center sangat direkomendasikan. Jadi tidak dikenakan tarif ataupun biaya. Oke, baik kepada Bapak mungkin kami ucapkan terima kasih banyak Bapak. Nah, tadi adalah sedikit perbincangan kami dengan Bapak Wira mengenai Islamic Center yang menjadi salah satu tempat ibadah umat muslim yang ada di Mataram. Dan mungkin kami akan berbincang lebih banyak lagi di lain waktu. Di sini kami sedang berada di Taman Budaya yang ada di Kota Mataram. Dan di sini kami sedang berada dengan Bapak siapa? Oke, baik. Di sini kita akan mewawancarai beberapa pertanyaan nih mengenai Taman Budaya itu sendiri. Baik Bapak, Wisma Seni tersebut digunakan untuk kegiatan apa? Yang mana? Yang seni yang tertutup apa yang terbuka? Yang terbuka. Yang terbuka itu khusus mahasiswa yang adakan biar bebas merokok, minum, makanya dia gunakan di sana itu. Kalau yang tertutup? Kalau ditutup itu tidak boleh ada makan minum karena ruangannya ber-AC. Sendiri Bapak, apakah ini dibuka untuk umum gitu Pak? Oh, ini semua untuk umum. Kalau masuk biasa-biasa aja, kalau kita ambil foto apa itu gratis tanpa bayar apapun. Yang penting kasih tahu security-nya mau keperluan apa, bikin video silakan aja bebas kok. Berarti kalau ada acara khusus baru bayar ya Bapak? Kalau ada khusus itu kegiatan dari universitas harus bersurat dulu ke kantor. Bersurat itu apa yang
dipersiapkan, apakah bayar atau kita nggak tahu. Mau kegiatan apa? Bapak kalau di galeri itu bikin apa aja Bapak? Tahu. Kalau di galeri itu khususnya untuk pameran. Kalau ada kegiatan pameran dari mana fakultas mana dia taruh sana lukis-lukisannya sana. Jadinya anak-anak sekolah diundang nonton di sana secara gratis. Pameran itu tentang budaya Lombok itu sendiri. Iya, kesenian dari Lombok sendiri. Dari luar juga boleh masukin lukis-lukisannya, kesenian apa. Terus Bapak, kan ini dibuka untuk umum. Berarti meskipun bukan mahasiswa masih bisa. Ya, asalkan dia bisa ngelapor dulu ke security-nya. Bisa aja semua umum. Ke sekitar, kalau masih di taman-taman silakan umum. Kalau di ruangan itu harus berizin dulu. Kalau gunakan ruangan, mau kegiatan latihan apa, kalau ruangan harus berizin dulu, bersurat dulu. Jadi walaupun untuk umum, jadi nggak bisa sembarangan juga Bapak ya? Oh iya, harus izin dulu. Izin dulu kan, biar kita tahu ini dari mana, yang pertama ini dari mana, latihan dari mana, kan bisa kita jaga keamanan itu. Kalau di sini kan Fakultas Unram ini sering bikin acara di sini seperti teater putih itu kan, dia bikin lomba teater kan di gedung di arena terbuka kan sering teater putih Unram. UIN kan sering yang bikin acara kayak gitu. Kalau boleh tahu tahun berapa gedung ini berdiri, Pak? Kalau udah lama, kalau kita ini baru-baru di sini Mas. Kalau kita nggak tahu, udah lama sih ini gedung ini. Sudah berapa kali kepala, udah lama sejak kecil. Terus kalau boleh tahu kan kalau mau pakai ruangan dalam harus buat surat. Nah, suratnya itu kira-kira di kantor kemana, Bapak? Nanti diantar ke kantor sekretariat itu. Di kantor sekretariat nanti apa-apa di sana, mau pinjam apa, mau kegiatan apa, nanti di sana langsung dibalas apakah nanti ada jadwalnya tuh yang sudah di booking siapa itu, tanggal berapa mau digunakan gitu. Sebelum acara tuh harus kita duluan booking biar tidak bentrok sama yang lain. Oke, berarti kita harus sesuaiin jadwal yang di sini juga Bapak ya? Yang sudah di booking, misalnya ada fakultas lain yang adakan tanggal sekian, kita harus cari yang tanggal lain gitu. Misalnya kalau mau minat ada Wisma 1, Wisma 2. Misalnya mau minat bisa sewa ke sana juga. Oke, mungkin mohon maaf Bapak, ini sampai sini dulu ya wawancaranya. Dan terima kasih banyak Bapak waktunya. Nah teman-teman, di Taman Budaya ini kita dapat menyaksikan pertunjukan budaya yang diselenggarakan oleh universitas maupun umum. Jadi kita dari mahasiswa dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mataram, ini kita ingin wawancara tentang budaya Hindu itu sendiri. Ini jadi tempat keseharian ibadah dari agama Hindu itu sendiri, Bapak. Di tempat ini masih aktif dan akan selalu digunakan untuk ibadah. Sedangkan ibadah umat Hindu di sini setiap hari itu 3 kali, pagi, siang, sama petang. Selalu ada karena ini Hindu Center di Nusa Tenggara Barat. Jadi apapun kegiatan keberagaman umat Hindu itu pusatnya di sini. Berarti setiap perayaan besar hari agama Hindu itu selalu di sini ya, Bapak? Iya, misalnya di sini. Di sini. Oh iya Bapak, selain jadi tempat ibadah, apakah ini juga dibuka untuk tempat wisata? Tempat ini punya 2 objek unggulan budaya. Ini budaya dari religi. Jadi budaya itu dari sini sampai yang ada batasannya, dari religi yang di dalam sana. Di atas semuanya. Jadi kalau tempat ini semuanya menjadi objek wisata. Terus kalau boleh tahu yang di sana itu Bapak apa? Yang di tengah? Yang di Ini balai kambang, jadi fungsinya untuk musyawarah dan sidang. Yang di sana juga ada balai joji ya Bapak? Balai loji, Oh, loji. jadi fungsinya itu sebagai museum gambar. Ada balai pererenan, fungsinya untuk istirahat. Kalau yang ini Bapak, perahunya kira-kira disewakan atau memang? terima kasih banyak. Mungkin kita bakal langsung pamit. Oke, semoga Ya. manfaatnya. Iya. Nah, yang terakhir ada Taman Mayura atau juga dikenal dengan Pura Mayura
yang merupakan tempat ibadah agama Hindu yang sekaligus menjadi tempat wisata yang berbau religi dan juga budaya. Indonesia merupakan rumah bagi keberagaman suku, agama, dan adat istiadat. Dan keberagaman itu dapat kita lihat dari Sabang sampai Merauke. Dan salah satunya ada di Pulau Lombok. Yang perlu kita ingat bahwa kita berbeda, namun kita tetap bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika.